Halo semua, berjumpa lagi bersama Kak Widiana dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kali ini kakak akan kembali membawakan video pembelajaran biologi, terutamanya untuk kelas 11. Nah, sebelum kita memulai, pernahkah kalian berpikir bagaimana sih makanan yang kita makan bisa menjadi nutrisi bagi tubuh kita? Bagaimana ya? Jadi, sebelum makanan diubah menjadi nutrisi oleh tubuh kita, makanan tersebut akan melewati suatu sistem organ yang kita sebut dengan sistem pencernaan atau sistem digestifus. Sistem ini merupakan serangkaian jaringan organ yang berfungsi untuk mencerna makanan. Tujuan dari pencernaan ini yaitu untuk mengubah ukuran molekul makanan untuk menjadi lebih kecil atau halus. Nah, sebelum kita lebih lanjut, silakan siapkan alat tulis kalian untuk mencatat poin-poin penting dalam video ini, dan dalam beberapa part video ini akan ada beberapa soal yang harus kalian jawab sebelum melanjutkan video pembelajaran ini. Nah, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang sistem pencernaan makanan. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama itu ada sumber bahan makanan, yang kedua yaitu ada organ pencernaan pada manusia, yang ketiga yaitu ada gangguan atau kelainan pada organ pencernaan manusia, dan yang terakhir ada organ pencernaan pada hewan ruminansia. Pembahasan kita yang pertama yaitu sumber atau zat-zat pada makanan. Sumber atau zat-zat pada makanan dibagi menjadi dua, yaitu ada sumber makro dan sumber mikro. Sumber makro yaitu terdiri dari karbohidrat, lemak, dan juga protein, sedangkan sumber mikro yaitu berasal dari vitamin dan juga mineral. Kita mulai dari zat makanan yang pertama, yaitu ada karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan zat mikro yang dibutuhkan oleh tubuh yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen dengan perbandingan 1 atom karbon, 2 atom hidrogen, dan 1 atom oksigen. Dilihat dari gula penyusunnya, karbohidrat ini dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Karbohidrat ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi, di mana 1 gram karbohidrat akan menghasilkan 4,1 kalori. Yang kedua yaitu mengatur proses metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa, membantu penyerapan kalsium, mencegah terjadinya konstipasi, serta sebagai bahan pembentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat antara lain seperti makanan pokok, yaitu ada jagung, gandum, padi, kedelai pohon, kentang, dan sagu. Zat yang kedua ada lemak atau yang dikenal dengan lipid. Lemak atau lipid ini merupakan zat organik hidrofobik sehingga suka larut di dalam air. Namun, lemak dapat larut dalam pelarut organik seperti ether dan juga kloroform. Lemak tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Kadang-kadang lemak ini juga tersusun oleh fosfor serta nitrogen. Lemak dapat berasal dari tumbuhan yang disebut dengan lemak nabati dan dari hewan yang disebut dengan lemak hewani. Bahan makanan yang mengandung lemak seperti kelapa, kemiri, zaitun, mentega, keju, susu, telur, terutamanya kuning telur, ikan, dan juga daging. Di dalam lemak ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai penghasil energi tertinggi, di mana 1 gram lemak menghasilkan 9,3 kalori. Yang kedua yaitu sebagai pelindung tubuh dari pengaruh suhu rendah. Yang ketiga yaitu pelindung alat-alat tubuh yang lunak. Yang keempat yaitu pelarut vitamin, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Sehingga itu ada penahan rasa lapar, penyusun membran sel, penyusun hormon dan vitamin, serta penyusun garam empedu. Zat makanan selanjutnya yaitu ada protein. Protein merupakan senyawa organik kompleks dengan berat molekul yang tinggi. Protein mengandung molekul karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang mengandung sulfur serta fosfor. Protein terbentuk dari asam amino yang membentuk rantai panjang atau dikenal dengan polipeptida. Berdasarkan sumbernya, protein dibedakan menjadi protein nabati dan juga protein hewani. Protein nabati diperoleh dari kacang-kacangan dan sayuran, sedangkan protein hewani diperoleh dari daging, ikan, susu, dan telur. Fungsi protein bagi tubuh adalah sebagai zat pembangun dan pelindung tubuh,
menggantikan sel-sel tubuh yang rusak, menyediakan energi, di mana 1 gram protein dapat menghasilkan energi 4,1 kalori, menyeimbangkan cairan dalam tubuh atau homeostatis, mensintesis substansi-substansi penting sebagai biokatalisator, serta berperan sebagai sistem buffer atau penyangga pH yang efektif. Diferensiasi protein dapat mengakibatkan penyakit kwashiorkor dan Marasmus. Zat makanan selanjutnya yaitu ada vitamin. Vitamin ini merupakan salah satu mikronutrien. Nah, kenapa dikatakan mikronutrien? Karena vitamin ini merupakan molekul organik yang diperlukan dalam makanan dalam jumlah yang sangat kecil. Vitamin ini berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh dalam menjalankan kehidupan atau yang kita kenal dengan metabolisme tubuh. Nah, vitamin ini dibagi menjadi 2, yaitu ada vitamin yang larut dalam air, yang dimana vitamin larut dalam air ini yaitu ada vitamin B kompleks dan juga vitamin C. Nah, vitamin B kompleks ini dibagi lagi menjadi vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, B11, dan juga B12. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak yaitu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, vitamin ini umumnya dapat dijumpai pada buah-buahan. Zat makanan yang terakhir yaitu ada mineral. Mineral merupakan zat mikro yang dibutuhkan dalam tubuh. Mineral ini merupakan substansi anorganik yang bisa ditemukan dalam bentuk ion. Mineral dibagi menjadi 2 golongan yaitu unsur makro atau makroelemen dan unsur mikro atau mikroelemen. Unsur makro yaitu unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak, misalnya natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, dan belerang. Sedangkan unsur mikro adalah unsur-unsur yang diperlukan dalam tubuh dengan jumlah yang sedikit, misalnya ada mangan, seng, tembaga, dan kobalt. Nah, fungsi dari mineral ini bersama dengan vitamin yaitu membantu metabolisme tubuh. Nah, mineral ini umumnya ditemukan pada sayur-sayuran. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berikut. Setelah kita mengetahui zat makanan yang dicerna oleh tubuh kita, mari kita lanjutkan ke proses pencernaan makanan. Secara umum, proses pencernaan terdiri atas 2 jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan juga proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerak-gerakan seperti mengunyah, menelan, dan menghancurkan. Pencernaan mekanik ini bertujuan untuk mengubah makanan menjadi lebih kecil, sedangkan proses kimiawi merupakan proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Proses pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang mudah diserap oleh tubuh. Karena yang juga kimiawi terjadi, mari kita simak tayangan berikut ini. Organ pencernaan terdiri dari kelenjar pencernaan dan juga saluran pencernaan. Yang pertama kita bahas yaitu mulut atau paru ores. Nah, mulut terdapat lidah dan juga 32 gigi. Selain itu juga mengandung kelenjar saliva atau kelenjar air liur. Nah, ketika makanan masuk, maka lidah dan gigi berperan dalam proses mekanik atau proses menghancurkan. Ketika makanan dicampur dengan air liur, maka akan terjadi suatu proses pencernaan secara kimiawi, di mana karbohidrat kompleks akan diubah menjadi maltosa atau disakarida. Ketika makanan yang dikunyah telah tercampur dengan air liur, akan menjadi bolus. Nah, bolus ini akan didorong ke dalam oleh lidah menuju faring. Dan di dalam faring ini, secara otomatis epiglotis akan menutup agar makanan tersebut tidak masuk ke dalam laring. Kemudian makanan tersebut akan menuju esofagus. Dalam esofagus ini terjadi gerakan memasuk makanan yang akan menuju ke lambung yang disebut dengan gerakan peristaltik.
Ketika makanan sudah sampai ke dalam lambung, maka pencernaan akan terjadi secara kimiawi dan juga mekanik. Secara mekanik, itu yang berperan yaitu dinding lambung, di mana dinding lambung ini akan memecah makanan menjadi lebih kecil lagi. Kemudian secara kimiawi akan dibantu dengan HCl atau asam lambung dan juga pepsin. Enzim pepsin ini akan menghidrolisis protein menjadi large peptins atau peptin yang besar. Kemudian makanan setelah dicerna di lambung akan menuju ke usus halus. Nah, usus halus ini terdiri dari duodenum, jejunum, dan juga ileum. Di dalam permukaan dalam usus terdapat enzim-enzim yang akan mencerna makanan lebih lanjut. Adapun enzim-enzim ini diproduksi dari kelenjar pencernaan, yaitu ada hati dan juga pankreas. Hati membuat zat yang disebut dengan empedu. Nah, empedu ini disimpan dalam kantong empedu yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Nah, pankreas akan memproduksi dan mengeluarkan getah pankreas yang menetralkan asam lambung dan mencerna dengan menggunakan enzim amilase, lipase, dan juga protease. Amilase akan memecah karbohidrat kompleks untuk menjadi maltosa yang sebelumnya tidak tercerna secara kimiawi di dalam mulut. Kemudian lipase akan memecah lemak menjadi asam lemak dan monogliserol. Selanjutnya protease akan memecah peptida menjadi asam amino dan peptida yang kecil. Senyawa-senyawa yang sangat kecil ini tidak akan memerlukan pencernaan yang lebih lanjut lagi, di mana senyawa-senyawa ini sudah dipecah menjadi senyawa-senyawa yang sederhana yang siap diserap oleh tubuh, di mana seperti glukosa sudah dipecah menjadi monosakarida. Selanjutnya ada protein yang dipecah sudah menjadi asam amino dan juga peptida yang lebih kecil. Kemudian zat makanan ini akan diserap oleh villi, di mana dalam villi ini terdapat pembuluh darah yang akan mengantarkan zat makanan ini ke seluruh sel untuk menjalankan metabolisme sel. Sisa-sisa makanan yang tidak dicerna akan menuju ke usus besar. Di dalam usus besar ini terdapat penyerapan air. Kemudian di dalam usus besar ini juga terdapat berbagai macam bakteri yang akan membusukkan makanan. Nah, makanan yang sudah dibusukkan tersebut akan dikeluarkan melalui anus dengan proses yang disebut dengan defikasi, atau kita kenal dengan istilah buang air besar. Suatu organ apabila tidak dijaga dengan baik akan mengalami suatu gangguan. Gangguan pada organ pencernaan dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, kebiasaan hidup yang tidak sehat seperti menunda makan atau telat makan, dan juga kelainan pada organ pencernaan. Nah, adapun gangguan-gangguan tersebut seperti yang pertama itu ada gastritis. Gastritis ini kita kenal dengan MAH. Biasanya disebabkan oleh kebiasaan yang telat makan dan juga menunda-nunda untuk makan. Misalnya itu yang kedua itu ada hemoroid. Hemoroid ini kita kenal dengan istilah wasir atau ambeien, di mana yang disebabkan oleh pelebaran pembuluh vena yang berada di sekitar dubur atau anus. Misalnya itu ada appendicitis, di mana penyakit ini merupakan peradangan pada usus buntu. Selanjutnya ada tukak lambung. Tukak lambung ini biasanya disebabkan oleh gastritis yang kronis atau yang parah, yang dimana dinding lambung sudah mengalami luka. Selanjutnya gangguan selanjutnya itu ada diare. Diare ini merupakan suatu gangguan sistem pencernaan di mana ketika kita melakukan BAB atau buang air besar, kotoran yang kita buang berbentuk cair. Dan yang terakhir ada konstipasi, di mana konstipasi ini merupakan gangguan tidak buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu. Sistem pencernaan dapat
terserang berbagai kelainan dan penyakit. Oleh karena itu, saluran pencernaan perlu dirawat dengan baik. Beberapa tips merawat saluran pencernaan seperti berikut. Yang pertama yaitu mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun sebelum makan. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang higienis untuk meminimalisir gangguan pada sistem pencernaan. Yang ketiga, yaitu menerapkan pola makan yang teratur dengan pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang. Yang keempat, yaitu makan dalam keadaan santai dan tidak terburu-buru. Yang kelima, yaitu memperbaiki cara menelan makanan, tidak boleh asal menelan. Yang keenam, yaitu menjauhi kegiatan mental dan berpikir berat setelah makan. Yang ketujuh, yaitu mengkonsumsi makanan yang mengandung serat setiap hari. Dan yang kedelapan, itu menghindari kebiasaan menahan buang air besar karena dapat mengakibatkan sembelit. Nah, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut ini. Mari kita lanjutkan materi, yaitu sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Organ pencernaan pada ruminansia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Pada mulut, ruminansia hanya memiliki gigi geraham dan juga gigi seri. Gigi seri ini berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan gigi geraham depan dan belakang berfungsi untuk mengunyah makanan. Makanan setelah melewati kerongkongan akan melewati lambung. Lambung pada ruminansia memiliki 4 bagian, di mana yang pertama, makanan akan masuk ke dalam rumen. Di dalam rumen, makanan akan dicerna hingga menjadi bubur. Kemudian, makanan tersebut akan dibawa ke retikulum. Di dalam retikulum, makanan akan mengalami fermentasi dengan bantuan bakteri dan juga protozoa. Kemudian, makanan tersebut akan dikeluarkan kembali dan dikunyah kembali oleh hewan ruminansia tersebut. Makanan yang sudah dikunyah akan kembali didorong masuk menuju bagian lambung yang disebut dengan omasum atau perut kitab. Bagian ini berfungsi untuk mencerna makanan. Kemudian, bagian terakhir dari lambung yaitu abomasum, di mana di dalam abomasum ini makanan dicerna menggunakan enzim pepsin. Kemudian makanan akan menuju usus halus, di mana usus halus ini berfungsi sebagai penyerapan, kemudian menuju usus besar dan berakhir pada anus. Sistem pencernaan pada ruminansia ini didesain khusus karena hewan ruminansia dapat mencerna selulosa. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Baik semuanya, ada poin yang dapat kita simpulkan pada video pembelajaran kali ini, yaitu makanan sehat adalah makanan yang higienis, mengandung zat gizi seimbang yang diperlukan oleh tubuh seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Proses pencernaan makanan pada manusia meliputi 2 proses, yaitu proses mekanik dan juga proses kimiawi. Organ-organ pencernaan pada manusia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdapat pada mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan juga hati. Gangguan yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan manusia antara lain gastritis, appendicitis, diare, konstipasi, dan hemoroid. Lambung ruminansia terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan juga abomasum. Nah, berakhirlah video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di beberapa bagian video ini. Kakak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Dadah.